Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi nih. Ya, sudah kita mengulas hipertensi, sekarang kita bisa sama-sama diskusi juga mengenai diabetes. Diabetes ini di Indonesia tebal loh teman-teman. Kita peringkat 7 dunia. Ya, artinya banyak banget yang terkena diabetes. Itu di Indonesia sendiri ada sekitar 15 sampai 20 juta orang yang mengalami diabetes. Tetapi yang mencenangkannya adalah data dari Riskesdas bilang bahwa 117 juta orang atau kurang lebih setengah daripada rakyat Indonesia itu menuju ke pre-diabetes atau mengarah ke diabetes. Nah, ini yang sama-sama harus banget kita tanggulangin bersama-sama. Makanya perlu untuk kita tahu nih, diabetes itu seperti apa dan bahayanya seperti apa, serta cara untuk mencegah terkena diabetes dan juga cara untuk menanganinya. Untuk kita sama-sama mengerti ya mengenai konsep daripada diabetes, mungkin saya akan jelaskan supaya lebih paham juga. Nah, konsepnya, istilahnya kan setiap kita bergerak, kita membutuhkan energi, setuju ya? Nah, energi ini didapat dari makanan, dan terutama itu dari karbohidrat, yang istilahnya akan menjadi gula atau glukosa. Nah, glukosa ini akan dipakai oleh otot sebagai energi. Sekarang konsepnya, bagaimana gula ini bisa diproses ke dalam otot, bisa masuk ke dalam otot, itu harus menggunakan namanya hormon. Hormon yang kita tahu sama-sama adalah hormon insulin. Insulin itu dihasilkan oleh organ di dalam tubuh namanya pankreas. Nah, makanya dari sini kita baru bisa menjelaskan nih mengenai ada dua tipe diabetes yang terutama. Satu diabetes tipe 1, yang kedua adalah diabetes tipe 2. Yang diabetes tipe 1 ini adalah terjadi apabila hormon insulinnya itu memang tidak diproduksi oleh pankreas. Artinya ini sifatnya apa? Sifatnya biasanya genetik. Nah, yang diabetes tipe 2 ini hormon insulinnya ada, tapi dia tuh sudah tidak sensitif lagi. Kenapa? Karena udah kebanyakan dikasih makan gula, dikasih karbohidrat terlalu banyak sepanjang waktu ya. Jadi proses jadinya 10 sampai 20 tahun seperti itu. Sehingga orang yang diabetes tipe 2 banyak banget. Kenapa? Baik lagi, pola hidup. Dari sini bisa paham nih artinya. Kenapa orang diabetes kan gulanya banyak di dalam darah, nggak bisa masuk ke dalam otot. Sehingga gulanya menumpuk di dalam darah dan juga energinya tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena kan nggak ada gulanya, nggak bisa dipakai dalam otot ya. Makanya jadi kebanyakan orang diabetes itu lemas. Sekarang kenapa istilahnya gula yang terjadi di dalam darah menumpuk itu berbahaya? Karena kalau misalnya gula itu sifatnya dia seperti merusak dinding-dinding sel pembuluh darah. Makanya komplikasinya daripada diabetes mengacu juga kepada kerusakan pembuluh darah. Balik lagi, kita sama-sama tahu pembuluh darah ada dari kepala sampai ujung kaki. Berarti tergantung nih, targetnya pembuluh darah mana yang rusak duluan. Kalau di otak menjadi stroke, kalau di jantung menjadi serangan jantung, kalau di ginjal menjadi gagal ginjal. Belum lagi pembuluh darah yang lain. Mengenai gejala daripada diabetes sendiri teman-teman, istilahnya ada kita bilang gejala khas diabetes. Satu, orangnya suka lapar atau kita sebut polifagia. Yang kedua, orangnya haus mulu atau kita bilang polidipsi. Dan terakhir, orangnya banyak kencing ya, kita bilang poliuri. Nah, 3P ini adalah gejala khas daripada orang diabetes, terjadi bersama-sama seperti itu. Nah, tetapi baik lagi, perlu data objektifnya ya, yang bersifat kuantitatif. Artinya apa? Nilai lab pemeriksaan daripada gula darah. Nah, yang paling akurat itu nilai daripada HbA1c. Tetapi makanya ini penting banget untuk kita selalu, solusi nomor satu adalah medical check up. Untuk kita ngelihat nih, oke, apakah ada perubahan daripada gula darah yang terjadi dalam tubuh, sehingga bisa didiagnosis terlebih dahulu. Perubahan pola hidup itu akan sangat bermakna terhadap orang yang terkena diabetes, karena pola hidup yang sehat itu menentukan juga kualitas darahnya. Seperti contohnya apa? Banyak makan buah, banyak makan sayur, kurangin makan makanan yang berminyak ya, kurangin makan nasi, terutama yang sifatnya kayak karbohidrat seperti nasi ya, roti-rotian ya, itu dikurangin. Selain itu juga banyakin juga untuk olahraga, mengurangi stres ya, kurangin asap rokok ya. Apalagi mulai kita berhati-hati apabila ada anggota keluarga ya, terutama ayah atau ibu yang menderita diabetes, karena resiko untuk terjadi diabetes pada diri kita itu lebih tinggi dibandingkan orang lain. Mengenai teknologi lifestyle sendiri, itu betul banget ya, memang bisa dipakai
untuk membantu daripada terjadi penurunan gula darah. Karena setelah diteliti, memang teknologi laser itu bisa meningkatkan aktivitas mitokondria namanya. Nah, mitokondria itu, kan kita sama-sama tahu nih, semua bagian tubuh kita terdiri dari sel. Di dalam sel ada namanya mitokondria. Nah, fungsinya mitokondria ini adalah supaya sebagai pabrik energi, ya, yang menghasilkan energi. Nah, teknologi laser ini meningkatkan daripada aktivitas si mitokondria tersebut, sehingga energinya bisa diperoleh lebih banyak. Sekarang, pabriknya sudah dinyalakan lebih banyak, ya. Berarti ada bahan bakarnya kan? Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya itu gula, ya, dan juga kolesterol seperti itu. Sehingga konsekuensi logisnya adalah gula darah itu juga bisa ikut turun.